Ya guys, masih di Hari Pahlawan ya. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan ya di 10 November. Nah, dari begitu banyaknya pahlawan ya, pahlawan nasional, ternyata ada satu pahlawan yang menarik guys, yaitu Om Jo ya. Nah, Om Jo ini salah satu pahlawan yang luar biasa ya, dipakai di Indonesia. Ya, dia adalah seorang dokter yang mengabdikan dirinya juga untuk negara kita. Ya, Om Jo ini adalah orang Indonesia asli ya tentunya dan berjuang untuk negara kita. Nah, Om Jo ini bergerak melalui kesehatan, guys. Nah, jadi Om Jo ini tahu ya, puskesmas. Nah, itu berawal dari pemikiran daripada Om Jo. Nah, mungkin teman-teman GMKI kenal banget karena beliau adalah pendirinya. Om Jo ini dikenal dengan hati berlian, kemilau kejujuran, sosok panutan. Nah, guys, pandangan itu nggak terlalu berlebihan sih, karena faktanya Soekarno itu memang mengagumi sosok Om Jo ini. Namanya aslinya Johannes Leimena. Ya, jarang kita dengar, tapi memiliki jasa yang luar biasa. Sehingga jasanya pun bisa dirasakan sampai hari ini, termasuk puskesmas pusat kesehatan masyarakat. Hampir di setiap kecamatan pasti ada. Itu adalah peninggalannya. Nah, Om Jo ini adalah seorang dokter kelahiran Ambon, di mana Om Jo ini terlibat aktif dalam Sumpah Pemuda juga guys, 1928. Nah, kekaguman Soekarno itu pun diterapkan secara gamblang dalam buku Bung Karno. Jadi Om Jo ini punya satu kekhasan gitu ya, sehingga Bung Karno juga sangat menyenanginya. Nggak tanggung-tanggung guys, selama 20 tahun pemerintahan, Om Jo ini terlibat menjadi seorang menteri ya. Jadi luar biasa pengabdiannya ya, 7 atau 8 kali begitu ya diangkat menjadi seorang menteri, dan sebagai seorang politisi dia juga orang yang dipercaya ya. Bahkan kehadirannya di tengah komunitasnya itu menjadi pembawa damai. Misalnya ada keributan, ada sesuatu hal yang kurang baik, dia bisa mengajak untuk tenang begitu ya. Ada istilahnya begitu untuk mengatakan tenang, tenang seperti itu. Nah, di sisi yang lain juga Om Jo ini aktif juga di partai. Dia sempat mendirikan partai di mana itu adalah partai Kristen ya pada waktu itu. Nah, Om Jo juga sebagai seorang pejabat ya, orang yang tetap memiliki kerendahan hati ya. Dia tidak sombong ya, tapi orang yang rendah hati. Dan ini tentunya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, dari seorang Om Jo ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa ternyata setiap kita anak-anak Tuhan ya, itu diingatkan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Mari kita belajar menggarami ya, sebagaimana kita sudah menjadi identitas kita sebagai sebagai garam, bisa menggarami ya, dan juga sebagai terang kita bisa menerangi ya. Terang itu memang dari Tuhan, kita memantulkan terang itu kepada orang-orang sekitar kita, sehingga melalui kehidupan kita bisa memberikan rasa, cita rasa, dan juga termasuk terang itu sendiri. Nah, selain itu juga kita bisa belajar dari kehidupan Om Jo ini, dia boleh menjadi saksi, ya, baik di dalam pekerjaannya, ya, di dalam kepercayaan, ya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, itu nyata di dalam kehidupannya. Jadi kepercayaannya dia kepada Tuhan itu juga boleh nyata di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam dia menjabat, ya, yang tanggung jawab yang dipercayakan, begitu juga dengan profesinya sebagai seorang dokter. Dia mengabdikan dirinya untuk melayani. Ya, dalam perannya sebagai seorang menteri kesehatan, beliau juga ya, ini datanya, membuat rencana kesehatan masyarakat yang disebut dengan Bandung Plan, yang kemudian berkembang menjadi konsep puskesmas, nah ini ya, yang masih ada sampai sekarang ini. Kemudian sebagai anggota gereja Kristen, Johannes Leimena juga bergiat ya dalam berbagai kegiatan pelayanan, bahkan ikut mendirikan GMKI, nah Dewan-Dewan Gereja di Indonesia, DGI. Nah, karena jasa-jasanya terhadap NKRI, pada tahun 2010
Dr. Johannes Lemena diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Jadi untuk menjadi seorang pahlawan, ya, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah yang terbaik yang ada pada kita yang sudah dipercayakan, sehingga apa yang dipercayakan kita dapat pertanggungjawabkan dengan baik. Ya, setiap kita bisa, ya, untuk kita boleh tetap hidup jujur dan menjadi garam, tetap menggarami dan menerangi. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari satu tokoh daripada Om Jo ini. Ya, jadi semangat buat pemuda Kristen, anak-anak Tuhan dimanapun berada, tetap memiliki jiwa pahlawan, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita sudah diberkati, mari kita menjadi saluran berkat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.